Bayangkan kamu sedang duduk di pesisir pantai Kalimantan Timur. Angin sepoi-sepoi, laut biru membentang luas. Tapi di balik keindahan itu ada sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar. Di bawah laut itu tersimpan miliaran dolar minyak bumi. Dan ada negara lain yang dengan tenang mengklaim itu semua milik mereka. Hari ini kita bicara soal Ambalat, blok laut yang selalu bikin hubungan Indonesia dan Malaysia memanas. Siapa yang benar? Kenapa sampai sekarang masalah ini belum selesai? Dan yang paling penting, kenapa Indonesia belum ambil kembali? Kalau kamu lagi nonton video ini sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Teman kuliahku dari Jawa bilang, konten kayak gini nggak bakal ditonton orang karena terlalu serius. Tapi aku yakin orang Indonesia itu peduli sama tanah airnya. Kalau kamu setuju, tekan like sekarang dan subscribe. Bukan buat aku, tapi buat kita semua yang mau Indonesia nggak dilupakan di peta dunia. Assalamualaikum, selamat datang. Mari kita mulai. Jadi, Ambalat itu apa sebenarnya? Ambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi, tepatnya di lepas pantai Kalimantan Timur. Luasnya sekitar 15,35 km persegi. Kalau kamu mau gambaran konkret, itu hampir seluas Provinsi Bali ditambah Lombok digabung jadi satu. Tapi semuanya di bawah laut. Dan di bawah laut itu, para ahli memperkirakan kandungan minyak mentah dan gas alam yang nilainya sangat besar. Itulah kenapa dua negara besar di Asia Tenggara ini sampai hampir adu senjata gara-gara wilayah ini. Tapi sebelum kamu berpikir ini cuma soal minyak, ada dimensi lain yang jauh lebih kompleks. Ini soal peta, sejarah kolonial, hukum laut internasional, dan ego dua bangsa yang sama-sama tidak mau mengalah. Nah, ini yang menarik. Karena kalau kamu lihat dari sudut pandang hukum, jawabannya tidak sesederhana yang kamu kira. Mari kita mundur sebentar ke zaman kolonial. Ini penting karena akar dari semua sengketa ini ada di sana. Waktu Belanda menguasai Nusantara dan Inggris menguasai Malaya dan Borneo Utara, kedua negara kolonial ini pernah membuat perjanjian batas wilayah. Salah satunya adalah Konvensi 1991 yang membagi wilayah Kalimantan antara Belanda dan Inggris. Tapi, dan ini kuncinya, perjanjian itu membahas batas darat, bukan batas laut. Batas lautnya tidak pernah ditentukan secara eksplisit. Nah, ketika Indonesia merdeka tahun 1945 dan Malaysia merdeka tahun 1997, keduanya mewarisi batas-batas dari zaman kolonial itu. Tapi karena batas lautnya nggak jelas, keduanya mulai menginterpretasikan sendiri. Dan tentu saja, interpretasi masing-masing menguntungkan diri mereka sendiri. Indonesia berpegang pada prinsip kepulauan. Sejak deklarasi Juanda tahun 1957, Indonesia menegaskan bahwa semua perairan di antara pulau-pulaunya adalah bagian dari wilayah Indonesia. Jadi menurut Indonesia, Ambalat ada di zona ekonomi eksklusif mereka berdasarkan garis pangkal kepulauan yang sah. Malaysia, mereka punya argumen berbeda. Setelah Mahkamah Internasional memutuskan pada tahun 2002 bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan, dua pulau kecil di dekat kawasan ini adalah milik Malaysia. Malaysia kemudian memperluas klaimnya. Mereka bilang, karena Sipadan dan Ligitan milik Malaysia, maka zona ekonomi eksklusif di sekitarnya
otomatis mengikuti Malaysia. Dan Ambalat, kata mereka, masuk ke dalam zona itu. Tapi, tunggu dulu. Disinilah Indonesia tidak setuju keras-keras. Indonesia bilang, keputusan soal Sipadan dan Ligitan itu hanya soal kedaulatan pulau itu sendiri, bukan soal batas maritim. Putusan ICJ tidak menentukan batas laut. Jadi Malaysia tidak bisa seenaknya memajukan garis batas mereka ke Ambalat hanya karena mereka dapat 2 pulau itu. Logika ini masuk akal secara hukum. Dan banyak pakar hukum internasional yang setuju dengan posisi Indonesia. Lalu kenapa ribut-ribut ini meledak ke permukaan? Tahun 2005. Itu tahun ketika Malaysia memberikan konsesi eksplorasi minyak di kawasan Ambalat kepada perusahaan Shell. Indonesia langsung naik darah. TNI AL mengirim kapal perang. Demonstran di Jakarta membakar bendera Malaysia. Situasinya panas sekali. Tapi tidak ada perang. Kenapa? Karena dua negara ini, meski berseteru, tetap saling membutuhkan. Malaysia adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Jutaan tenaga kerja Indonesia bekerja di Malaysia. Ada ikatan ekonomi, budaya, bahkan keluarga yang menghubungkan dua bangsa ini. Jadi, meski TNI AL dan Tentara Laut Diraja Malaysia sempat saling berhadapan di laut, kedua pemerintah memilih jalur diplomasi. Dan sejak 2005 sampai sekarang, insiden demi insiden terus terjadi. Kapal patroli Malaysia masuk ke perairan yang diklaim Indonesia. Kapal Indonesia mengusir mereka. Kadang ada momen tegang, tapi tidak pernah sampai tembak-menembak serius. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling banyak orang tanyakan. Kenapa Indonesia tidak tegas saja? Kenapa tidak ambil kembali Ambalat secara paksa? Jawabannya ada beberapa lapis. Pertama, secara hukum internasional, menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa wilayah itu melanggar piagam PBB. Indonesia sebagai negara yang menghormati hukum internasional dan anggota aktif ASEAN tidak bisa begitu saja kirim kapal perang dan bilang, ini punya kita, pergi. Itu akan merusak reputasi Indonesia di mata dunia dan bisa bikin negara-negara lain takut berinvestasi di sini. Kedua, ASEAN punya prinsip non-intervensi dan penyelesaian damai. Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN. Kalau Indonesia bertindak militeristik terhadap sesama anggota ASEAN, itu sama saja menghancurkan blok yang selama ini jadi kekuatan tawar Indonesia di panggung global. Ketiga, dan ini yang paling jarang dibahas, kedua negara sebenarnya belum pernah secara resmi menetapkan batas maritim mereka di Laut Sulawesi. Sampai sekarang tidak ada perjanjian bilateral yang mengatur ini. Artinya, sengketa ini secara teknis adalah wilayah abu-abu. Dan di wilayah abu-abu cara paling aman adalah negosiasi, bukan konfrontasi. Tapi negosiasi ini sudah berjalan selama puluhan tahun dan belum menghasilkan kesepakatan. Kenapa? Karena taruhannya terlalu besar bagi keduanya. Kalau Malaysia mengalah dan mengakui Ambalat sebagai milik Indonesia, mereka kehilangan potensi pendapatan minyak yang sangat besar. Kalau Indonesia yang mengalah, publik dalam negeri akan marah besar. Ini bukan hanya soal minyak lagi, ini sudah jadi simbol harga diri nasional. Dan disinilah masalah sebenarnya. Ketika sebuah sengketa wilayah sudah berubah jadi soal nasionalisme dan harga diri, menjadi sangat sulit untuk menemukan solusi yang rasional. Karena pemimpin yang mau berkompromi akan langsung dihantam di dalam negeri.
Ada satu hal yang menarik yang jarang disorot. Selama bertahun-tahun, TNI AL secara konsisten melakukan patroli rutin di kawasan Ambalat. Ini bukan sekadar show of force. Ini adalah strategi hukum. Dalam hukum internasional, salah satu cara untuk memperkuat klaim wilayah adalah melalui efektivitas. Artinya, negara yang secara nyata hadir dan melaksanakan fungsi pemerintahan di suatu wilayah memiliki argumen yang lebih kuat. Dengan terus berpatroli, Indonesia sedang membangun rekam jejak kehadiran yang konsisten. Ini dimainkan secara sabar dan cerdas. Tapi, apakah ini cukup? Belum tentu. Karena Malaysia juga tidak diam. Mereka juga melakukan patroli. Dan Shell pernah benar-benar mencoba melakukan kegiatan eksplorasi di sana yang langsung dihentikan oleh kapal perang Indonesia. Lalu, kemana arahnya semua ini? Ada beberapa kemungkinan skenario. Satu, kedua negara akhirnya setuju untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, seperti yang terjadi dengan Sipa dan Ligitan. Ini membutuhkan keberanian politik dari kedua pihak, karena artinya menyerahkan keputusan kepada pihak ketiga yang tidak bisa diprediksi hasilnya. Dua, kedua negara berhasil merumuskan perjanjian batas maritim melalui negosiasi bilateral. Ini butuh waktu lama dan kompromi yang besar. Tapi ini opsi yang paling damai. Tiga, status quo terus berlanjut tanpa solusi. Ini yang paling mungkin terjadi dalam waktu dekat, sayangnya. Selama tidak ada tekanan eksternal yang kuat, kedua negara mungkin akan terus membiarkan situasi ini menggantung. Yang jelas, selama Ambalat belum ada kepastian hukumnya, kawasan ini akan terus jadi sumber ketegangan potensial. Dan setiap kali ada penemuan minyak baru, atau setiap kali ada insiden di laut, api itu bisa menyala lagi. Ingat tadi kita bicara soal keputusan ICJ tahun 2002 soal Sipadan dan Ligitan. Nah, ada pelajaran pahit di sana yang sering dilupakan. Indonesia kalah karena mahkamah menilai Malaysia lebih efektif mengelola kedua pulau itu. Ada bukti Malaysia membangun mercusuar, mengatur pariwisata, dan melakukan kegiatan pemerintahan di sana. Indonesia klaim ada, tapi bukti kehadiran fisik minim. Itulah kenapa setelah 2002, Indonesia sangat serius soal kehadiran di Ambalat. Pelajaran itu mahal harganya. Jadi, Ambalat milik siapa? Secara hukum, belum ada jawaban resmi. Indonesia punya argumen yang kuat berdasarkan hukum laut internasional dan prinsip kepulauan. Malaysia punya argumen berdasarkan efek dari putusan Sipa dan Ligitan. Keduanya belum ada yang mau mengalah. Dan sampai ada keputusan hukum yang final atau perjanjian bilateral yang disepakati, kawasan ini akan terus jadi zona abu-abu. Yang bisa kita lakukan sebagai warga Indonesia adalah memahami situasi ini dengan kepala dingin. Bukan reaktif, bukan bakar bendera, tapi mendukung pemerintah untuk terus hadir secara nyata di kawasan itu, mendorong diplomasi yang tegas tapi terhormat, dan mengingatkan bahwa hak kita atas Ambalat harus diperjuangkan di meja perundingan, bukan hanya di kolom komentar media sosial. Karena pada akhirnya wilayah tidak dipertahankan dengan teriak-teriak. Wilayah dipertahankan dengan kehadiran, dengan hukum, dan dengan kesabaran yang konsisten. Nah, sekarang kamu sudah tahu lebih dari kebanyakan orang soal Ambalat. Kalau video ini membuka mata kamu, share ke satu teman, cukup satu, yang menurutmu perlu tahu ini. Karena informasi seperti ini yang bikin kita jadi warga negara yang lebih sadar. Subscribe kalau kamu mau terus dapat konten yang nggak cuma viral, tapi penting. Dan tulis di komentar,
Menurut kamu, Indonesia harus bawa kasus ini ke mahkamah internasional atau terus negosiasi bilateral? Aku ingin tahu pendapat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.